sebenarnya masyarakat Aceh di bagian tengah mendengar nama sosok Mualim aja udah lepas rindu mereka. Ya. Kalau nanti Partai Aceh menang, nanti merdeka Aceh. Begitu dia. Untuk Aceh Tenggara Gaya Luas, anggap saya gubernurnya. Yahdi Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Partai Aceh TV. Pada hari ini kita akan membincangkan masalah atau persoalan kemenangan Mualim di dataran tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Banda Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, dan Aceh Tenggara. Ini menarik karena baru kali ini Mualim atau Partai Aceh bisa meraih suara yang cukup signifikan di wilayah Tengah Aceh. Artinya ada pergeseran peta politik yang cukup drastis di Aceh, yang dari pantai timur kita mulai berkurang, dan hari ini di wilayah Gayo atau di bagian tengah Aceh kita sudah bisa diterima oleh masyarakat di sana. Untuk itu kita telah kedatangan Yahdi Hasan Ramud atau Bang Yahdi, seorang tokoh dari masyarakat Gayo dan Alas. Selamat datang Bang Yahdi. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bani baru sampai dari kampung kemarin tuh reses. Kebetulan megang di kampung sambil reses di Dapil di Aceh Tenggara Gaya Luas. Alhamdulillah tanggal 6 kemarin sudah ada di Banda Aceh kembali menjalankan aktivitas sebagai anggota DPR Aceh. Ini Bang sangat menarik sekali ya, ketika baru kali ini kita Partai Aceh bisa memperoleh suara yang cukup signifikan di wilayah Gayo secara keseluruhan di 4 kabupaten. Baik. Sebenarnya apa yang terjadi di wilayah Gayo Bang? Baik, terima kasih Adinda, juga kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahdi Hasan, MIKOM, sebagai anggota DPR Aceh sudah 3 periode. Dari Partai Aceh, Dapil 8. Kebetulan saya juga dipercaya oleh Mualim sebagai Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tenggara. Dan sekaligus juga dipercaya oleh Mualim saya sebagai Koordinator Pemenangan Muzakir Manap atau Mualim, baik calon wakil gubernur dan calon gubernur di 4 kabupaten, khususnya di wilayah tengah, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gaya Luas, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Banda Meriah. Tentunya dalam hal ini sangat menarik kalau ini kita bicarakan, karena saya secara pribadi Yahdi Hasan sudah dari tahun 2012. Tahun 2012 ikut berkecimpung untuk memperjuangkan sosok seorang Muzakir Manap kepada masyarakat wilayah tengah. Dan ini proses tidak mudah. Betul. Seiring waktu sudah 12 tahun. Waktunya alhamdulillah baru di 2024 Aceh bagian tengah ini sudah bisa menerima sosok Haji Muzakir Manap. Ini sangat menarik. Dan pengalaman saya sebagai koordinator, baik di tahun 2012, yaitu ada Dr. Jaini dan Pak Muzakir, yang kami singkat dulu namanya Wilayah Tengah Fojikir. Dulu itu dia. Di situ dulu kami ada tokoh-tokoh, masih tokoh muda pada saat itu. Ada Insyur Said Muslim, ada almarhum Pak Saleh, ada juga Weni Maraya, ada juga Bang Fauzan Ajima, dan juga banyak lagi tokoh-tokoh Aceh Tengah, Banda Meriah, Aceh Tenggara, dan Gaya Luas itu bergabung kami untuk memperjuangkan, mengenalkan sosok Haji Muzakir Manap kepada masyarakat wilayah tengah seperti itu. Saat ini Bang, ketika Mualim bisa menang cukup signifikan di wilayah tengah, bagaimana respon masyarakat bisa menerima itu Bang? Baik. Karena sebelumnya kan kita kewalahan tuh, kewalahan masuk ke sana. Saya masih mengingat, nggak mesti saya buka catatan. Saya paham betul sosok di sana. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh bagian tengah yang telah memperjuangkan dan memilih, mempercayai Mualim Dekpat menjadi kepala pemerintahan dan wakil pemerintahan Aceh ke depan, 5 tahun ke depan. Tentunya ini ucapan terima kasih tak terlepas daripada
sumbangsih dan pilihan daripada masyarakat, dan juga kepada tim pemenangan, juga tim partai koalisi. Harus juga kita sampaikan ini ucapan terima kasih kepada mereka, pada teman-teman semua, karena saya langsung ditunjuk oleh Haji Muzakir Manap sebagai koordinator di 4 kabupaten, dan juga oleh Abu Rada sebagai ketua Badan Pemenangan Pusat. Pemenangan Pusat, beliau juga mempercayakan saya, dan ini bukan sekarang saja, udah dari 2012. Saya tidak pernah lari dari garis perjuangan ini, mulai 2012, 2017, dan 2024. Kebetulan saya juga dipercaya dalam hal ini untuk memenangkan Haji Muzakir Manapnya. Jadi banyak sudah pengalaman yang kita terima, yang kita lalui, suka duka pasti. Di mana waktu tahun 2012 itu mu'alim di 4 wilayah ini, saya pikir nggak ada sampai mungkin sekitar di bawah 80.000 suara mu'alim di tahun 2012. Bahkan dulu 6 itu, kami dulu tengah itu 6, termasuk Singkir dan Salam itu. Ini semua total kalah. Dan di sini kekalahan mu'alim di 8 kabupaten, 6 ini semua. Aceh Tengah, Banda Meriah, Gayo Aceh Tenggara, Singkir Salam. Tambah dulu Kota Banda Aceh, dan di termasuk dia juga di Biren dulu 2012 dulu. Masa beliau masih itu jadi wagub, Pak Jenny. Jadi seiring dengan waktu ini di tahun saya mulai dari tahun 2012 ya. Nah, wilayah Aceh bagian tengah Fojikir itu dia judulnya. Karena dulu ada pergeseran pimpinan, juga dulu partai, mohon maaf, Adinda Winnie Meraya juga bersama Pak Saleh, dia juga bentuk nama lain. Paguyupan ada orang kita Jawa kita kumpulkan. Saya dengan Syed Muslim, Insinyur Syed Muslim, dan juga dengan teman-teman pengurus lainnya membentuk poros baru. Yang kami namakan dulu, saya koordinatornya sebagai Alas Pojikir. Jikir ini kan Jaini dan Muzakir kan itu dah. Alas Pojikir ini bukan arti karena saya suku Alas terus buat namanya Alas Pojikir, bukan. Alas Pojikir ini adalah kependekan daripada Awal Linge Asal Surule. Ini kita mengingatkan kerajaan. Tujuan kita dulu mengingatkan kerajaan yang ada di sana kan, Awal Linge Asal Surule. Serule. Awal Linge Asal Surule, inilah tujuannya Alas itu namanya. Kebetulan saya dulu koordinatornya, dibilang orang, karena Bang Yadi orang Alas, dibuatnya Alas Pojikir. Bukan itu. Alas itu kependekan. Kalau kita buat Awal Linge Asal Surule kan panjang. Maka kita buat Alas Pojikir lah. Kita pemahaman ini kita berikan. Jadi termasuk dulu dari di wilayah tengah itu dari 0% terpisah dulu seorang mu'alim dengan Dr. Jaini. Dengan seiringnya kami bergerak dan juga Rutsu mu'alim di sana, alhamdulillah diterima juga. Lumayan juga suara ada di sana, tapi jauh sekali dengan kandidat lain. Hai di Aceh Tenggara saya bilang mu'alim itu 15.000 suara di tahun itu. Di 2017 sama juga hal yang sama. Jadi kita sering berdebat. Kalau kita ajak teman saudara kita kadang-kadang yang pemikiran yang nggak maju, yuk kita gabunglah di sini. Oh nggak mau kami dengan Partai Aceh, nanti itu pemberontak segala macam. Mu'alim pemberontak. Masih image-image negatif yang disampaikan kita. Kita selalu kadang menahan diri, kadang-kadang berdebat dengan mereka kan. Jadi mereka masih nilai-nilai minusnya dikasih ke kita tentang sosok Partai Aceh dan juga sosok Haji Muzakir Manap. Di 2012-2017 itu hampir sama itu. Dan di sana telak juga kalah kita di sana. Dan alhamdulillah di tahun 2024, jadi masyarakat ini dengan kami sebagai tim pemenangan, saya sebagai koordinator mengajak masyarakat dengan pola cara-cara baru harusnya. Dulunya kadang-kadang mohon maaf, dia ini nggak sama kita, tapi kita nggak datangin. Alergi kita kan. Hari ini tidak. Abang datangin. Ya, contoh lillahi ta'ala ini saya secara pribadi. Di Aceh Tenggara itu sekitar lebih 20% itu non-muslim. Kalau ini dari dulu memang betul-betul dia nggak mau sama kita. Anti ya. Dia bilang begini, kalau nanti Partai Aceh menang, nanti merdeka Aceh. Begitu dia. Memang sama sekali itu. Ada ketakutan dari mereka. Jelas. Saya sudah 3 periode ini. Belum satu desa pun saya datangi untuk milih saya. Padahal kampung saya itu bertetangga dengan mereka itu. Dengan kampung non muslim tadi, Pak? Saya nggak percaya kalau saya datang mereka itu, mereka nggak mau ke saya gitu. Nggak percaya saya. Tapi begitu kemarin mu'alim, karena mungkin pikiran saya ini mungkin agak sudah buntu.
Karena khususnya di Aceh, di wilayah tengah ini, nggak ada sosok yang besar bisa kita andalkan untuk mualim ini. Maksudnya tokoh besar ya. Tokoh besar. Mohon maaf nih, tokoh besar semua ke nomor 1. Ya. Asia Tenggara sama. Yang ada selevel saya itu nggak ada. Gimana Bang Yadi? Selevel saya itu di Aceh Tenggara itu untuk menang mualim itu nggak ada. Mohon maaf nih, semua di bawah saya. Maksudnya begitulah kira-kira. Secara politik ya, secara politik. Bukan saya menyombongkan diri. Ini mohon maaf, bukan menyombongkan diri. Artinya selevel saya itu nggak ada. Belum ada, bukan nggak ada, belum ada. Di saat Bustami di sana mengeluh-eluh, dieluhkan masyarakat segala macam, saya udah bingung juga. Gimana nasib Aceh Tenggara tentang mualim kan gitu dah. Rupanya ada salah satu kandidat yang tidak didukung oleh Partai Aceh. Sementara yang kita dukung ini, mohon maaf, nggak berbuat untuk mualim saya lihat. Kenapa saya berani bilang nggak berbuat ya? Akhir katanya dia juga cuma dapat 1000 suara. Yang kita dukung nih. Ini saya minta tolong nih ke depan dengan Partai Aceh lah. Banyak dengar kami di lapangan lah. Jangan dengar-dengar bisik-bisik itu. Saya pengalaman sekali, mulai dari pertama 2012, 2017, 2024. Jangan lagi dengar bisik-bisik lah. Dengar kami yang ada di sana. Lebih-lebih saya di wilayah tengah itu udah 3 periode saya nih. Capek lapangan makanya. Udahlah tahu bener meriah Takengon. Boleh lihat lah, bawa nama saya lah. Ada yang kenal pasti itu. Pasti tokoh-tokoh besar itu pasti mengenal saya lah. Artinya kan, berarti kita punya orang juga di sana. Kayak tahun kemarin kan itu juga saya secara pribadi di Takengon ada posko pemenangan mualim D4, di Gaya Luas juga ada, Aceh Tenggara apalagi kan gitu. Artinya ada sosok calon kandidat bupati yang tidak didukung oleh Partai Aceh. Kebetulan beliau dulu pernah dinas di sini, yang sangat simpati terhadap mualim, yaitu Dr. Anus Raidin Pinem. Beliau tidak didukung oleh Partai Aceh. Di saat saya juga sebenarnya tidak mau mendukung beliau dulu. Partai pun sudah nggak sama beliau kan. Di saat itu beliau juga selalu mengampanyekan mualim. Cerita dengan mualim. Lebih banyak dia mengampanyekan Haji Muzakir Mandat mualim D4 daripada dia sendiri. Ya kan? Tentunya saya kan udah pasti akhirnya abang bermanuver. Ya saya lihat partai yang kandidat yang didukung oleh Partai Aceh tidak bergerak. Saya buat pertemuan sudah sampaikan, ini kantor Partai Aceh ambil alih untuk kemenanganmu. Berapa kali pertemuan, mohon maaf saya yang menganggarkannya. Nggak bergerak. Untuk dia sendiri nggak, gimana dengan mualim? Ada pasang beliau kecil, tapi kan nggak cukup dengan itu kita berjuang itu, harus ke daerah kan gitu. Alhamdulillah salah satu kandidat tadi saya bilang yang sama nomor dengan mualim. Nomor 2. Itu juga ya. Beliau selalu menggonggongkan. Saya komunikasi dengan mualim, dengan Abu. Mualim, Bu, kalau saya bertahan dengan posisi partai, sementara mereka nggak bergerak. Di sana itu, di 3 di sana itu, dia ini didukung, mohon maaf, saya bukan menyalahkan dia, bukan mengejek dia, enggak. Di sana itu ada Partai Gerindra, ada Partai Demokrat, ada PA, kan klub ini. Klub. Tapi nggak bergerak. Menurut survei kita jauh sekali mualim itu di sana. Di survei awal Bang ya? Jauh sekali. Cuman 28%. Bustami udah heboh gitu kan. Apalagi seorang tokoh itu kan, tokoh-tokoh itu seperti mohon maaf kita bilang kan, kandidat bupati, wakil bupati, mantan bupati lagi. Mantan bupati. Dibilang Bustami nomor 1 sudah banyak berbuat. Saya kan gerem juga. Saya pikir Bustami belum berbuat apa-apa dari negara. Beliau tidak punya partai. Habis itu kepala dinas keuangan sebentar apa nih? PJ kemarin sebentar 3 bulan. Mualim ya ada kami sebagai kader dia yang sudah berbuat untuk masyarakat kan Partai Aceh kan gitu. Kan atas perintah beliau yang kita bekerja ini. Jadi kadang lupa masyarakat. Nah, saya bilang saya kalau begini mualim paksa saya lompat nih. Khusus untuk bupati, saya nggak pikirkan saya nggak pikir untuk bupati, saya cuma untuk gubernur. Udah komunikasi aja bilang beliau, udah. Akhirnya balik arah. Jangan nanti orang datang kemari saya bilang saya nggak mau. Walaupun saya dibilang pengkhianat oleh salah satu kandidat, saya tahankan itu. Nggak apa, yang penting mualim menang. Di Aceh Tenggara dan di Aceh. Alhamdulillah. Saya teruskan cerita mengenai non Muslim yang lebih 20% tadi. Saya sudah 3 periode ini. Boleh tanya tim saya. Belum pernah saya itu mencari suara dengan kampung-kampung mereka, itu nggak ada. Nggak ada. Walaupun kadang trik saya ada di mereka. Tapi untuk mualim kemarin,
Apa masuk? Saya masuk, bahkan menang terbanyak di kecamatan mereka itu. Ada salah satu kecamatan Babul Ma'mur. Di sana itu kan 21 desa. 4 cuman murni muslim. 2 campur. 15 semua 100% mereka. Di sana kita menang. Paling besar lagi menang di sana. Penduduknya banyak, Bang? Pokoknya di sana penduduknya sekitar 10.000. 10.000. Maksudnya selisih suara itu dengan nomor 1 jauh sekali. Jauh sekali. Artinya gini, selama ini kita salah prediksi. Iya. Kita anggap mereka nggak dukung kita. Gitu. Maksudnya kita ketakutan nanti ke sana kita nggak didukung. Nggak diterima gitu. Tapi hari ini sangat luar biasa. Bahkan mereka masih berpesan dengan saya, Pak, seandainya nanti kepentingan Partai Aceh dan kepentingan Muzakir Manap, libatkan kami kembali ke depan. Ini sangat luar biasa. Dan saya juga ke mereka juga membangun komunikasi dan harapan kita juga, ya marilah kita bangun daerah Aceh ini khususnya. Saya pikir ini kan harapan masyarakat semua. Saya ada dengar pembicaraan dari teman. Artinya begini, seorang pemimpin itu ada 3 yang paling utama dia kerjakan. Dan ini harapan masyarakat Aceh kepada sosok Mualim dan Dekpat untuk bangun Aceh. Apa 3 ini? Apa itu, Bang? Yang pertama, pemimpin itu berkewajiban mendekatkan masyarakatnya dengan Allah atau Maha Pencipta. Insyaallah Mualim akan launchingkan nanti tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Insyaallah bila kumandang azan maka kedai tutup. Bila perlu paksa masyarakat ke masjid atau salat. Ini salah satu sudah. Yang kedua, seorang pemimpin itu jangan memberikan kelaparan dan kehausan kepada masyarakat dia. Alhamdulillah juga Mualim sudah membuka oven terhadap investor-investor dan juga banyak menciptakan lapangan kerja. Ini dan juga seiring dengan Pak Prabowo, beliau juga mempunyai program yang makan gratis. Ini kan terjawab ini semua ini. Yang ketiga juga seorang pemimpin itu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada rakyatnya. Saya pikir 3 ini ada sosok kepada Mualim dan Dekpat ini. Ini harap kita ke depan. Dan masyarakat menginginkan itu. Pembangunan, pemerataan di seluruh Aceh. Ini terus terang saya bilang, ke depan kepada pemimpin kita, pemerataan, pembangunan di seluruh Aceh. Di seluruh Aceh. Jangan lagi dia nak tirikan kami, terutama di wilayah tengah lah. Ini mohon maaf nih. Harus diperhatikan serius, Bang. Harus. Karena ini dah welcome, dah terbuka masyarakat. Ini sudah terbuka semuanya, alhamdulillah. Tidak susah lagi kita merangkul masyarakat ke depan. Saya pikir itu. Ini menarik tadi kayak Abang bilang ketika di Aceh Tenggara, bupati yang kita usung itu kalah gitu kan? Bukan kalah memang. Kita lah. Bahkan yang lawan politik kita itu di atas angin. Bahkan di Takengon juga hal yang sama. Bahkan ada daerah-daerah seperti Banda Meriah yang bupatinya kita dukung menang, tapi Mualimnya kalah. Apa yang terjadi di wilayah tengah, Bang? Begini, saya pikir begini. Ini mohon maaf ya bagi teman-teman semua, ini pengalaman saya. Iya, pengalaman. Kadang-kadang kita tidak bisa bedakan antara tim pemenangan bupati dengan tim pemenangan untuk gubernur. Kadang-kadang kita ini latah. Kadang-kadang saya sebagai sosok Yahdi Hasan sebagai kader Partai Aceh, kadang-kadang saya terlampau all out dengan bupatinya, tergerus dengan gubernurnya. Lupa kita. Tergerus. Kalau saya kemarin, mohon maaf, kalau di Aceh Tenggara itu ya 3 kader Partai Aceh. Saya kemari ketua, saya nggak akan bantah itu. Kau ke sana boleh silakan, tapi untuk Mualim gubernurnya. Saya di 2012 begitu juga Takengon. Ya, saya cuma cerita untuk gubernur. Jadi kedua calon kandidat ini saya masuk di Aceh Tengah. Ini cerita Aceh Tengah nih. Di sana ada Isabella, juga didukung oleh PAKPA. Ini Pak Sabella ya.
Habis itu ada teman sahabat saya Bardan Zaidi, PKS juga mendukung Mu'alim. Di sana ada sahabat saya lagi dari Demokrat, Alidin Abu Abbas, sahabat saya juga dari di DPR juga mendukung Mu'alim. Lillahi ta'ala. Ini puasa, boleh tanya. Saya masuk lagi sama ke Bapak ahli yoga. Ahli yoga. Yang didukung oleh Golkar dan Nasdem. Saya masuk ke sana. Boleh, saya masuk ke sana. Saya juga punya tim di Bapak. Jangan Bapak arahkan mereka untuk nomor 1, mohon maaf untuk di sana. Tapi dia tetap di sini untuk Bapak. Tapi ya suara Mu'alim juga dia gaungkan di sini. Main di semua. Main di semua. Di Aceh Tengah itu. Walaupun mohon maaf posko saya itu saya buat. Terpampang lah di situ Mu'alim Depat dan juga ada Bardan Zaidi. Kita bilang kan begitu logikanya kan. Saya datang ke Pak ahli yoga dan sampai hari ini hubungan saya bagus dengan Pak ahli yoga. Pak ahli yoga, Pak Musin yang kita ada dukung. Kan? Karena kenapa? Di sana siapa yang ngambil suara? Ini tidak ada lain adalah pengalaman saya sebagai tim selama 12 tahun sama Mu'alim. Memang harus dilakukan nih. Kalau Gayo sudah percaya, saya di benar-benar udah percaya kali saya menang Mu'alim itu. Dan kalah tuh. Dengan sosok Pak Tagor bla 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 semua kan. Dengan ada Gumara, saya udah yakin kali itu. Makanya saya nggak perlu ke sana. Nggak masuk lagi Abang kita ke benar-benar. Nah, karena udah cukup saya yakin udahlah. Yang perlu saya gagas itu Aceh Tengah, Gayo Aceh Tenggara. Terutama Aceh Tenggara. Kampung halaman Abang Kampung halaman saya sendiri. Bagaimana kalau Mu'alim menang di Aceh kalah Aceh Tenggara? Bagaimana malu saya? Tapi alhamdulillah. Mu'alim meraih suara sana sekitar 67.000. Yang dulu cuma 17. 2017 17.000 suara Mu'alim. Sekarang 60.000. 67.000 dari 120. Berapa? 119 lah. Pokoknya leading sekitar 13.000 Mu'alim. Hampir 3 kali lipat naik ya Bang ya. Dari 17 60-an. Salah. Ada nggak Bang isu-isu mungkin yang pendekatan khusus yang dilakukan atau isu khusus yang dilakukan oleh tim pemenangan atau Abang sendiri sebagai koordinator untuk bisa dimasuk ke wilayah tengah? Karena kan wilayah tengah ini kan agak susah selama ini kita masuk. Ada nggak isu-isu khusus yang dijual? Sebenarnya selain daripada kerja tim, juga partai koalisi. Nah, ada satu bahasa yang saya sampaikan. Ini memang kalau nggak malu. Ini lillahi ta'ala. Saya berbicara dengan mereka, teman-teman masyarakat, tokoh masyarakat ini, dan di kompanyo itu. Untuk Aceh Tenggara Gayo Luas, anggap saya gubernurnya. Ya di Hasan. Mungkin kalian tidak kenal Mu'alim, tidak kenal Depat, dan tidak kenal juga Bustami, dan tidak kenal juga Pak Dirami, kan begitu kan? Kenalnya nggak salah dekat, tapi kalian kenal sama Yahdi Hasan kan? Anggap aja Aceh Tenggara Gayo ini Yahdi gubernurnya. Itu bahasa leluconnya. Dan itu saya ucapkan sama mereka itu. Artinya kenapa? Artinya nanti kalaupun ada pembangunan, yuk sama-sama kita. Sama-sama. Kan itu tujuannya itu. Tujuannya. Artinya ya, makanya saya juga mengharap kepada pemerintah Aceh hari ini, ya yang tidak adalah pimpinan kita juga. Yuk, mari kita tunaikan janji kita kepada masyarakat. Dan mereka juga tidak banyak minta kok. Di sana perlu kita bangun sarana ibadah, masjid, dan pendidikan Islam. Itu aja sebenarnya. Mungkin bagi non Muslim itu mungkin ya bisa kita mungkin jalan lingkungan, pasang lampu di desa dia. Itu aja. Kalau pendidikan sudah memang udah kewajiban kita. Ini masjid. Jalan. Dan saya sudah berjanji dengan masyarakat. Minimal 5 tahun Mu'alim menjabat, ada di 2 kabupaten ini sekitar 100 masjid kita bangun. Bukan bangun, bantu ya. Bantu mungkin ya 100 juta, 200 juta lah kita bantu sarana ibadah, dan juga kita bantu di Islam. Dan Mu'alim sudah janji juga pernah dengan saya bahwa beliau juga nanti akan membangun pesantren per kabupaten. Pesantren yang mungkin kalau tidak ada gurunya ataupun ustadznya, mungkin beliau juga akan cari bawa dari Aceh ke sana. Dan saya pikir khusus Aceh Tenggara, bukan karena itu daerah saya, tapi saya sampaikan juga. Di Aceh Tenggara itu kan multi suku, ras, dan bahkan agama berbeda. Tentunya dalam masalah sarana ibadah dan dinul Islam, ya harus lebih ke sana lah. Karena di sana ada salah satu kecamatan di Lawser, di sana sudah terjadi pendangkalan akidah.
Bayangkan orang kita, anak-anak kita yang usia dini, sekolah TK-nya di mereka. SD-nya di mereka. Karena ini jadi miris. Nggak ada tempat lain. Itu maksudnya gini. Perbatasan nih, ini Aceh Tenggara dengan Sumatera dan Aceh Sumatera nih. Aceh Sumatera. Yang ada sekolah cuma di sana, di Sumateranya. Di kita nggak ada apa ya? Jauh. Makanya di sana sudah ada pendangkalan. Saya juga terima kasih kepada teman-teman dari dai perbatasan lah ya. Dan dai apa namanya saya nggak tahu juga. Mereka hampir setiap bulan ke sana itu memberikan pelatihan agama. Itu dengan ikhlas. Nggak ada bantu pemerintah itu. Paling-paling nanti ya, mohon maaf, dia telepon saya, TTA lah kami kan, untuk mensupport mereka ke sana itu. Saya salut dengan organisasi itu. Saya sering, tadi pun saya ketemu juga dengan Pak Hatta Selian. Beliau punya jaringan itu dia. Sering membangun masjid, walaupun kecil, tapi dia bangun itu. Di daerah tadi, daerah perbatasan, daerah Lauser itu daerah terisolir itu sampai hari ini. Saya pikir juga ke depan ya, inilah jalan satu-satunya jalan provinsi yang ada di Aceh Tenggara untuk tembus ke Marestulan, Gelombang, jalan provinsi. Tapi belum tembus. Dan itu juga ada janji Mualim untuk 5 tahun yang akan tembus. Untuk ditembuskan. Ya, salah mudah-mudahan. Dan juga kita lihat Gaya Luas juga hari ini mau membangun, tentunya juga membutuhkan pembangunan. Di samping sarana ibadah dan juga di Dinul Islam, juga ada irigasi, juga mungkin membutuhkan juga tentang UKM ataupun bantuan-bantuan apa namanya hari ini perkebunan dan peternakan. Banyak hal lain yang harus dibangun. Dan juga Aceh Tengah benar meriah terkenal dengan kopi, apalagi Aceh Tengah dengan pariwisatanya. Saya pikir perlu sentuhan dari provinsi juga dengan APBA untuk menjadikan Aceh Tengah ke depan untuk menjadi daerah pariwisata dan kota pelajar. Itu tujuan daripada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah. Dan juga benar meriah dengan Bupati Pak Tagor yang juga sebagai kader Partai Aceh mungkin. Juga dengan penghasil kopi, alhamdulillah ke depannya dengan hubungan dengan Aceh Utara, Lok Semawe sudah dekat, dengan Aceh Timur ke depan, ya tentunya ini menjadi terminal, menjadi simpang, kan semua maju di sana itu. Salam mudah-mudahan. Untuk membangun wilayah tengah, Bang. Ya. Ini Bang, Mualim alhamdulillah sudah dilantik, Partai Aceh sudah menang wilayah tengah. Ini untuk menjaga ke depannya hubungan dengan tokoh-tokoh di sana, dengan bupati-bupati di sana. Bagaimana Bang lakukan sebagai koordinator di sana, Bang? Baik, kalau bercerita ini sebenarnya masyarakat Aceh di bagian tengah mendengar nama sosok Mualim aja udah lepas rindu mereka. Ya, dengan udah mendengar melihat TikTok Mualim aja mungkin mereka udah lepas rindu. Kenapa saya bilang begitu? Kalau benar meriah Takengon mungkin Mualim sudah pernah pergi sebelum pilkada. Kalau Gaya Aceh Tenggara memang belum pernah berdua. Tapi karena kami memang selalu menawarkan sosok visi misi Mualim tentang agama yang berkelanjutan, ini masyarakat memang sangat mencintai Mualim. Nah, hari ini saya bilang tadi. Sekarang nggak perlu kita berdebat lagi, bangun sesuai dengan daerah. Kalau misalnya di Aceh Tengah di sana terkenal, Aceh Tengah benar meriah ya, terkenal dengan kopinya, terkenal dengan alpukatnya, kan? Dengan alamnya, apalagi di sana itu banyak sekali. Juga Aceh Tengah itu kan ada dengan laut tawarnya, kan? Pantan Terongnya, terus ada di sana kan Universitas Gajah Putih. Ada universitas apa lagi? IAIN. Saya sudah ketemu dengan rektor. Alhamdulillah, beliau juga lagi berjuang hari ini dan menjadikan bahwa Takengon itu menjadi kota terpelajar ke depan, itu harapan beliau tuh, dan didukung oleh bupati dan wakil bupati. Itu harapan kita ke depan. Berarti perlu support dari gubernur juga nanti ya? Haruslah. Kalau nggak kan gini, kalau nggak dibangun kan saya jadi bully-bulian ini. Dibully lah ya. Artinya kan nggak percaya lagi. Jadi saya pikir dan Mualim juga sudah nyampaikan langsung kepada saya
Bahkan di Aceh bagian tengah ini kan sering musibah banjir, Ya. longsor dan segala macam. Apalagi Aceh Tenggara itu udah setiap bulan itu 3-4 kali itu. Nah, saya sering di sana juga sering memberikan bantuan. Nah, ini juga perlu nanti menjadi bahan perbincangan kita, kami sebagai anggota DPR Aceh dengan pemerintah, bagaimana untuk mengatasi ini. Karena di sini saya lihat kalau sungai ini kan udah ini wewenang pusat, bukan betul. Kita. Sulit. Karena masyarakat mana tahu dia. Yang penting banjir telepon kita. Kenapa nggak dibangun-bangun kan gitu. Padahal sungai itu nggak bisa kita bangun karena itu pusat. Kewenangan pusat. Saya pikir harapan saya ya menyambung lidah dari masyarakat sebagai kader Partai Aceh dan juga sebagai anak buah langsung daripada Haji Muzakir Manap, bangun Aceh. Kita bangun Aceh. Yang sesuai dengan visi misi kita. Apa misinya itu? Martabat, misi-misi daripada gubernur kita ada agama dan berkelanjutan, bersahaja dan berkelanjutan. Ya, itu. Untuk terakhir ini Bang, yuk. Apa harapan Abang sebagai putra dari wilayah tengah dan juga sebagai koordinator, bahkan juga ketua DPW, harapannya setelah kemenangan Mualim untuk wilayah tengah itu apa? Gini, tentunya pertama tadi saya bilang kan pembangunan. Sebagai sosok, sebagai kepala pemerintahan tadi kan saya bilang ada 3 tadi kan. Jadi selain itu juga janji daripada gubernur wakil gubernur. Kalau nggak salah juga pernah menyampaikan bahwa akan membuat kantor perwakilan. 2, 3 atau 4 di wilayah Aceh. Saya harap wilayah tengah saya pikir sudah wajar untuk dibuat kantor perwakilan di sana. Saya pikir itu. Biar lebih dekat, lebih familiar dan lebih mendengar aspirasi masyarakat. Berarti dua ini tadi menjadi harapan terbesar Abang untuk kepemimpinan Mualim ke depan. Iya. Pertama pembangunan, yang kedua adalah kantor perwakilan pemerintah Aceh di wilayah tengah. Ya, satu. Udah wajar. Kalau memang nanti ada 4 kantor perwakilan, mungkin atau 3, salah satunya mungkin wilayah tengah lah. Wilayah tengah ini mungkin tergabung juga ada 6 kabupaten lah. Mungkin ada Banda Meriah, ada Aceh Tengah, Gaya Luar, Aceh Tenggara, Singkil, Sibuk Salam bisa mewakili. Saya nggak tahu tempat di mana setelah gitu. Di 6 kabupaten itu, Bang? Ya, karena dari dulu kami bukan menganggap memang ini dari tengah. Aceh bagian tengah. Aceh Barat Selatan kan ada berselah kan, ada pesisir segala macam. Artinya kita mau memisahkan diri, jangan salah nih. Hanya geografis saja lebih mudah kita menyebutnya saja. Mohon maaf, bukan arti kata terus nanti adalah bukan begitu. Siap Bang. Terima kasih Bang atas waktunya, atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.